Yang namanya keterbatasan itu memang bukan jadi halangan gitu ya untuk kita bisa terus melakukan hal-hal baru. Nah, ini termasuk juga keterbatasan penglihatan yang tidak menghalangi sejumlah tunanetra di kota Solo yang bertadarus Al-Quran. Mereka menggunakan Al-Quran dari huruf Braille. Nah, sementara di Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi terdapat tradisi khusus saat Ramadan, yaitu membuka mushaf Al-Quran raksasa saat tadarus usai tarawih. Bertadarus Al-Quran kerap dilakukan umat muslim saat bulan suci Ramadan. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah penyandang tunanetra di Panti Rehabilitasi Pelayanan Sosial Netra Bakti Candrasa di daerah Pajang, Solo, Jawa Tengah. Para tunanetra ini tampak tekun bertadarus menggunakan Al-Quran huruf Braille selepas salat zuhur di masjid yang berada di kompleks panti tersebut. Mereka ingin dapat khatam Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Namun, beberapa kendala membuat para tunanetra ini tidak dapat menyelesaikan 30 juz Al-Quran Braille. Ada target nggak sih di bulan Ramadan ini? Pengennya bisa one day one juz sih, tapi kadang nggak bisa nyampe itu. Biasanya 2 hari baru selesai 1 juz. Membaca Al-Quran Braille butuh ketekunan menghafal dan memahami huruf-huruf. Rata-rata para penyandang tunanetra membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 tahun untuk belajar Al-Quran Braille. Tadarus juga dilakukan Jemaah Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi, Jawa Timur. Namun berbeda dari masjid lainnya, para jemaah di sini bertadarus menggunakan Al-Quran raksasa. Dengan tinggi 2,1 meter, lebar 1,5 meter, dan bobot lebih dari 4 kuintal, Al-Quran ini merupakan hasil karya warga setempat dan ramai dikunjungi warga setiap bulan Ramadan. Selama malam bulan Ramadan, ada 6 orang yang membaca Al-Quran secara bergantian untuk menyelesaikan 3 juz. Ditambah 2 orang yang bertugas membuka lembaran Al-Quran agar tidak rusak. Serta seorang hafiz atau penghafal Al-Quran untuk meneliti bacaan agar tidak ada kesalahan saat membaca. Meski terlihat lancar, tetapi saat membaca Al-Quran raksasa butuh penyesuaian gerak mata dan mengenali bacaan huruf sebesar ini. Mungkin kalau perbedaannya harusnya tidak ada perbedaan sama kita membaca Al-Quran kecil. Ada kesulitan karena jarak besarnya Al-Quran yang kita baca di Masjid Baitur Rahman ini, sehingga kadang ada yang terlewat kita bacanya per ayatnya itu. Karena keistimewaannya, Al-Quran ini hanya dikeluarkan untuk dibaca pada saat bulan Ramadan saja dan diletakkan di lantai 2 Masjid Baitur Rahman. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, bulan Ramadan jadi momen untuk mendekatkan diri, introspeksi diri. Biasanya kita tuh wisata religi ya. Paling mudah adalah keliling-keliling masjid-masjid dekat daerah kita tinggal. Kalau misalnya Anda tinggal di Jambi nih, salah satu ikon kebanggaan masyarakat Jambi adalah Masjid Agung Al-Falah yang hadir dengan konsep bangunan terbuka. Layaknya bangunan pendopo, Masjid Agung tersebut hanya ditopang oleh tiang-tiang penyangga dan lebih dikenal dengan sebutan Masjid Seribu Tiang. Iya, kalau tadi ada 1000 tiang, ini beda lagi nih. Ini ada di Kabupaten Tuban, ada Masjid An-Nur namanya, yang berada di dalam area pondok pesantren. Berbeda dengan Masjid Seribu Tiang, masjid unik ini hanya memiliki 1 tiang dari kayu jati utuh yang berusia ratusan tahun. Kita lihat. Jika Anda berkunjung ke kota Jambi dan berniat untuk melakukan wisata religi, maka Masjid Seribu Tiang atau yang memiliki nama resmi Masjid Agung Al-Falah tidak boleh luput dari kunjungan. Arsitektur bangunan masjid cukup unik karena tanpa dinding pembatas antara bagian luar dan dalam masjid, serta banyaknya tiang penyangga masjid. Pada sisi mihrab dihiasi dengan aneka kaligrafi yang terbuat dari kuningan dan tembaga. Di balik julukan Masjid Seribu Tiang, ada fakta menarik dari masjid yang mampu menampung hingga 10.000 jemaah ini.
Salah satunya jumlah tiangnya tidak berjumlah 1.000. Masjid hanya memiliki 232 tiang. Julukan 1.000 tiang sendiri bukan dari penduduk Jambi, tapi dari orang-orang luar termasuk mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saat berkunjung ke Jambi. Justru pernah dikunjung oleh Menhamkam Singapura ya. Nah, yang presiden rata-rata setiap presiden itu juga pernah sholat. Dari Soeharto? Dari Soeharto. Nah, masjid ini dibangun pada tahun 71. Resmi oleh Pak Presiden Soeharto itu pada tahun 80. Karena bentuknya yang unik, megah, dan lokasinya yang mudah dijangkau, maka tak heran banyak warga dari luar Provinsi Jambi yang datang berkunjung ke masjid ini. Dalam sejarahnya, area masjid seluas 2,7 hektar ini dulunya merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi, khususnya pada masa Sultan Taya Saifuddin. Sedangkan bangunan masjidnya dulu merupakan istana tanah pilih. Jika Jambi punya masjid 1.000 tiang, di Tuban, Jawa Timur ada masjid yang dibangun hanya bertumpu pada 1 tiang. Inilah Masjid An-Nur yang berdiri di lingkungan Pondok Pesantren Wali Songo, Desa Lajulor, Kabupaten Tuban. Tiang penyangga berupa kayu jati utuh berusia ratusan tahun ini memiliki ketinggian 27 meter dengan diameter 85 cm. Sementara bagian ujung atap tidak dihiasi kubah aluminium seperti masjid pada umumnya, melainkan gembol atau akar pohon jati. Pemilihan kayu jati utuh setinggi 27 meter ini bukan tanpa maksud. Angka 27 merupakan simbol turunnya perintah sholat 5 waktu dari Allah kepada Nabi Muhammad saat melakukan Isra Mi'raj yang jatuh pada tanggal 27 Rajab. Jadi setiap warga yang mau beribadah di masjid itu agar hatinya berkonsentrasi kepada Allah yang Maha Luhur dan Maha Besar. Keunikan masjid 1 tiang ini sudah dikenal luas. Tak jarang warga dari luar desa berkunjung untuk melihat dan menyempatkan beribadah. Tim Liputan CNN Indonesia. Selalu berhati-hati pemirsa, utamanya saat menyeberang jalan bersama anak. Sebab di Banjarnegara, Jawa Tengah, seorang anak tertabrak mobil saat menyeberang jalan hingga terpental. Informasinya usai jeda, tetap di Good Morning.